Geng sekolah dan motor kini bukan sekedar kenakalan remaja biasa. Kasus gangster dan kejahatan jalanan sepanjang tahun 2026 didominasi oleh kelompok remaja, mulai dari konvoi, tawuran, hingga kepemilikan senjata tajam menjadi tren. Kamu di mana? Lalu, apa kerjamu? Bengkel. Enggak. Kepala rumah. Orang tua datang, alhamdulillah. Geng motor, mungkin puluhan motor tadi, meninggal. Yang kita amankan 8 orang, umur dari 12 tahun sampai umur 15 tahun. Sebagian pelajar saat ini siang hari belajar di sekolah, sementara di malam hari mereka berkeliaran. Anak-anak bau kencur menghabiskan sebagian waktunya di jalanan secara berkelompok. Bentar dulu. Coba buka. Hah? Coba angkat tangan dulu. Kalian nggak ada bawa barang sajam kan? Hah? Ada baik-baik kami, Pak. Hah? Anak baik-baik kami. Betul anak baik-baik, Len? Iya, Pak. Anak baik-baik udah di rumah jam segini. Iya, ini mau Hah? pakai, Pak. Ya udah balik ya. Iya, Pak. Balik ya. Pulang, Pak. Pulang ya. Iya, Pak. Pulang ya. Pak. Ya. Sebagian bahkan tidak mengenal waktu. Di saat tengah hari bolong, tawuran pun jadi. Kenakalan pelajar kini menjadi momok. Saat mereka bergerombol, menjadi penebar teror. Kejadian itu tiga lokasi yang ditangkap tersebut. Gitu. Itu pelajar apa gangster? Ya pelajar kayaknya gitu. Pak, mereka bawa senjata apa aja, Pak? Yang saya pegang itu celurit sama penggaris besi itu. Kan lagi marah gangster, Pak. Warga resah kan? Atau resah lah. Resah banget, apalagi dia kan bawa senjata tajam kayak celurit kemarin yang badai benar itulah. Warga juga pada takut ya gitu. Kejahatan jalanan oleh pelajar kian marak. Bak virus menular, kasusnya terjadi sporadis di beberapa wilayah. Tawuran menjadi ajang maut yang merenggut banyak nyawa pelajar. 20 Juli lalu, seorang pelajar di Jakarta Utara tewas di tempat setelah tawuran. Remaja berusia 16 tahun ini hilang nyawa akibat dilukai dengan senjata tajam. Dari 6 pelaku yang dibekuk polisi, 5 orang diantaranya masih di bawah umur. Perkelahian dan tawuran ini adalah antara anak pingtam atau pinggiran taman yang lokasinya tidak jauh dari lawannya, yaitu anak Afrika, anak pinggiran UK. Nah, mereka ini sudah berjanjian rupanya melalui media sosial Instagram, terus kemudian masing-masing pihak mengundang pihak-pihak luar, sehingga terjadi tawuran. Mereka selama ini selalu berjanjian dan mereka rupanya memantau kita. Kalau saat kita patroli mereka menghilang, pada saat kita sudah tidak ada mereka bermain. Masih di bulan Juli, tawuran antar geng remaja di Salatiga, Jawa Tengah juga merenggut nyawa. Korban berusia 14 tahun ini sempat mendapat perawatan intensif selama 4 hari di rumah sakit. Namun akhirnya meninggal dunia akibat luka akut penyiraman air keras. Membawa sajam maupun penyiraman air keras yang dilakukan yang berawal dari adanya kesepakatan untuk tawuran antara dua kelompok yang mana saat ini sedang kita melakukan pemeriksaan dari dua kelompok besar yang kemudian mereka janjian melalui media sosial, yaitu dari kelompok Marsabel 86 dan kelompok Stripa ya, yang kemudian mereka melaksanakan janjian untuk kopi darat ya, di wilayah Jalan Lingkar di depan
taman seputaran Taman Bendosari. Dari kejadian itu kemudian ada 4 korban, yang 1 menjadi korban penyiraman air keras dan dirawat di rumah sakit Subarkat, atau dilarikan di rumah sakit Subarkat, dilakukan perawatan kurang lebih 4 hari. Kemarin sekitar jam 16 ya, kurang lebih jam 16 kita mendapat kabar bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara pada bulan Juni, 2 orang tewas akibat tawuran 2 kelompok remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat. Koordinasi di sini, nanti saudara A1, ya kan, udah baru mereka lakukan. Tapi kalau dari CCTV pakai senjata tajam itu Pak ya? Iya, jadi maksudnya dia sambil lari-lari aja. 2 kelompok itu usia remaja atau bukan? Ya remaja. Remaja Semua. Itu nggak tahu kelompok dari mana Nah itu orang paham kan, kalau ketangkep, nangkep 1 aja dia udah emat saya. Itu ada berapa senjata tajamnya Pak kalau dari? Ambil rata-rata senjata tajam. Ambil rata-rata. Gimana Bapak resah nggak nih Pak kayak gini? Ya sangat resah. Tawuran antar pelajar yang dipicu aktivitas gangster kini makin menjadi-jadi. Rasa kasih dan kemanusiaan di kalangan remaja pelajar tampak menipis. Nyawa sesama seakan tidak ada harganya lagi. Mereka saling serang membabi buta layaknya berburu mangsa. Tren kasus tawuran pelajar cenderung naik dalam 4 tahun terakhir. Data statistik kriminal versi Badan Pusat Statistik mencatat ada 575 kasus sepanjang tahun 2024. Kasus kejahatan remaja dan pelajar menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin ada geng-geng di satuan pendidikan. Sekolah itu ketika mendeteksi, ya anak-anak itu kalau di sekolah juga kalem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.